Berkah dalam selamat pagi, sahabat Kemenak dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Panda, dapat hadir di sini dalam momen yang istimewa ini untuk menemani sahabat Kemenak dalam layanan podcast Kemenak Kabupaten Banyuwangi yang merupakan layanan informasi berbasis digital yang dirilis oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi agar semakin dekat di hati masyarakat dan juga menyajikan informasi-informasi menarik khususnya kepada keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Kami akan selalu berupaya untuk menyajikan informasi dengan tema-tema menarik di setiap waktunya. Oleh sebab itu, tetap stay tune dan selamat menikmati podcast dari kami. Jangan lupa bantuan subscribe, like, dan komen, serta share linknya kepada keluarga tercinta ya. Tema istimewa yang akan kami sampaikan kali ini adalah mengenai makna Paskah bagi umat Katolik. Pagi ini tentunya saya tidak sendiri di sini. Saya sudah didampingi oleh salah seorang narasumber dari penyelenggara Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Justinus Michael Aris Papudi, SAG MPD, atau yang lebih akrab disapa dengan Pak Aris. Mari kita sapa bersama-sama. Selamat pagi Pak Aris. Ya, selamat pagi Mbak Panda. Gimana kabarnya hari ini Pak? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sudah sarapan sebelumnya? Sudah sarapan. Oh, sudah betul. sarapan. Ya, baik, kasih, baik Panda. Bapak. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan kali ini, bagaimana kalau seandainya kita mulai dengan doa terlebih dahulu? Baik Mbak Panda, terima kasih. Baik. Mohon izin sebelumnya untuk sahabat Kemenak dimanapun berada, seperti kebiasaan dari unit Katolik, sebelum kami memulai kegiatan, izinkan kami untuk memulainya dengan doa terlebih dahulu, dengan harapan semoga terselenggaranya acara ini dapat berjalan dengan lancar, mulai dari awal sampai akhirnya nanti. Mohon maaf dan mohon izin, doa akan kami pimpin secara Katolik. Baik. Ya, Marilah Panda. kita Ya. berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, banyak sukacita yang kami rasakan atas berkat penyertaan dari-Mu hingga kami di sini dapat berjumpa kembali dalam podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon campur tangan-Mu dalam terselenggaranya kegiatan ini. Kami mohon agar Engkau memberi kami berkat dan marifat, supaya kegiatan kami ini dapat berjalan lancar seturut kehendak dan sesuai rencana-Mu. Inilah doa yang kami bawa, yang jauh dari sempurna, dan kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak, sesuai dengan tema kita pada hari ini mengenai makna Paskah bagi umat Katolik nih. Jika kita membahas tentang Paskah sendiri Bapak, sebagaimana kita tahu, kita telah merayakan Paskah pada bulan April kemarin. Siap, ya. Yang tepatnya dirayakan sejak tanggal 15 April 2022 yang berlanjut sampai di bulan Mei ini. Atau yang lebih biasa dikenal dengan kita masih dalam hitungan suasana Paskah, begitu ya Pak ya? Paskah, betul Mbak Panda. Kemudian yang ingin saya tanyakan, menurut Bapak sendiri, apa sih Pak makna Paskah bagi umat Katolik ini? Baik, terima kasih Mbak Panda. Sebelumnya saya menyapa hormat saya setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, yaitu Bapak Haji Ahmad Burhanuddin MPDI, segenap para kasih penyelenggara dan juga teman-teman ASN Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa dimanapun berada. Patut kita bersyukur pada Tuhan yang Maha Baik karena kita diberikan berkat dan kasih karunia-Nya dalam keadaan sehat ya hari ini semuanya, dan semoga aktivitas kita lancar. Amin. Ya, Mbak Panda. Nah, tadi seperti Mbak Panda sampaikan atau pertanyakan tentang makna Paskah tahun 2022 bagi umat Katolik ya. Benar ya. sekali Pak. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya banggakan dan saya kasih dimanapun Anda berada, sebelum saya menyampaikan tentang makna Paskah itu sendiri, saya akan menyampaikan arti Paskah. Ya, Paskah adalah untuk
umat Kristen Katolik merayakan kemenangan atas kematian Yesus Kristus dan juga kebangkitannya menuju kehidupan baru, kenaikannya ke surga dan pemberian atau pencurahan Roh Kudus kepada para rasul. Itu arti hakiki dari Paskah. Nah, sebelum mencapai puncak Paskah, kita melalui napak tilas yang namanya masa Prapaskah, Mbak Wanda. Ya, masa Prapaskah ini tentunya diawali dengan penyematan atau simbol atau tanda yang diberikan dari dahi kita, yaitu berupa abu. Ya, kita ini sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia yang berasal dari debu dan abu. Nah, abu itu dicurahkan kepada kita sejak tanggal 2 Maret tahun 2022. Jadi 2 bulan yang lalu. Oh, berarti dimulai dari Ya, 2 Maret ya. itu ya, Pak? Penimaan abu itu di dahi kita ini sebagai lambang perkabungan dan rasa penyesalan kita kepada Tuhan Allah karena dosa-dosa kita, karena kelalaian kita, karena kerapuhan kita. Dan masa Prapaskah ini dilakukan selama 40 hari. Sejak terhitung penyematan tanda abu di dahi dan terhitung Prapaskah di minggu pertama, yaitu pada Sabtu sore tanggal 6 sampai dengan Kamis Putih dan pada sengsara Yesus Kristus sampai wafatnya di Jumat Agung. Itulah puncaknya masa Prapaskah kita, Mbak Wanda. Nah, Prapaskah itu sendiri yaitu mengandung maksud bagaimana kita bertobat secara sejati, pertobatan sejati. Pertobatan sejati di situ juga kita diminta untuk napatilas secara mati raga, puasa. Kita berpuasa, kemudian kita melakukan tindakan amal kasih. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena diri kita itu adalah jiwa yang rapuh, ya. Jiwa yang rapuh itu akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Jiwa rapuh kenapa? Karena kedosaan-dosaan kita, karena ketujuh cacat jiwa kita. Wah, banyak informasi yang sudah saya tangkap di sini. Ya, boleh baik. saya tanyakan dulu Boleh sebelumnya? sekali. Tadi sempat dibahas mengenai penerimaan abu ya, Pak? Ya, baik. Itu abunya didapat dari mana kalau boleh tahu? Baik, abu ini didapatkan dari kita setiap tahunnya itu kita melakukan yang namanya Minggu Palma. Ya. Minggu Palma itu daun yang menjadi lambang waktu itu orang-orang Yahudi menyampaikan sorak-sorai Hosana Putra Daud dari Yesus itu yang menjadi nanti alas di mana Yesus bersama dan keledai naik di sana. Kemudian itu setiap tahun kita berikan di gereja, lalu dibakar, kemudian diberkati Tuhan. Dan abu itulah yang disematkan dari daun palma itu, yang disematkan kepada setiap umat Katolik. Jadi daun palma yang sudah diterima Iya, oleh umat sudah Katolik terima di setahun tahun lalu itu dikumpulkan dikumpulkan kembali dan dibakar untuk disematkan pada saat Rabu Abu itu. Betul sekali, Mbak Wanda. Begitu. Dan ya gimana Mbak Wanda? Kemudian tadi yang terkait Ya. 7 cacat jiwa kalau nggak salah ya, Pak ya? Ya, baik. Itu seperti apa sih, Pak? Ya, karena jiwa kita yang rapuh ini, pemirsa dimanapun ada berada, karena jiwa kita yang rapuh karena kedosaan manusia pertama kita Adam dan Hawa, sehingga kita memiliki 7 cacat jiwa yang kita bawa sejak lahir, yaitu pertama amarah, yang kedua iri hati, yang ketiga egois, yang keempat kita itu tamak tanpa kita sadari, kita rakus ya tanpa kita sadari itu ya, menginginkan segala sesuatu. Lalu iri hati, dengki, itu tanpa kita diajari, kita sudah tumbuh waktu kita lahir. Dan kita suka berbohong. Anak kecil tanpa kita sadari kita melihat, meniru, dan akhirnya itu sudah sifat pembawaan kita, 7 cacat jiwa. Yang terakhir adalah kita sombong, tinggi hati. Nah, inilah yang selalu berkecamuk dalam jiwa kita sehingga kita semakin jauh dari Tuhan. Maka dengan tema yang dicanangkan oleh KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, di mana pada tema Paskah tahun 2022 ini Mbak Panda itu mencanangkan tentang kehidupan baru. Jadi kita diharapkan untuk mencapai pada komunitas kehidupan baru yang diajak untuk bumi sehat, manusia sejahtera. Ya.
Jadi kita diminta untuk membangun komunitas baru, kehidupan baru, sehingga bumi kita sehat dan sejahtera. Dasarnya karena apa? Dia ambil tema itu. Dasar dari tema ini pertama karena mengingat dengan adanya COVID 2019, disebut dengan COVID-19, ini sangat memporak-porandakan seluruh dari sendi-sendi kehidupan kita. Nah, sendi-sendi kehidupan kita inilah maka kita diminta untuk menumbuhkan kembali kehidupan baru secara global, ya, secara juga inklusif untuk membangun kembali kehidupan kita yang sudah terporak-porandakan. Di samping itu, disampaikan tadi ajakan bumi sehat, manusia sejahtera. Kenapa? Karena begitu bumi kita yang kita diami ini kita eksploitasi secara bebas, sehingga masa depan bumi kita ini kalau tidak kita rancang mulai sekarang maka akan menjadi lebih terpuruk. Nah, tema itulah diajak juga kepada kita supaya bumi kita itu kita perbaharui, punya masa depan ke depan lebih baik, ya, lebih bijaksana dan lebih bermartabat manusia-manusia di dalamnya, sehingga juga lebih regeneratif. Nah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Paus kita, Bapak Anda, Bapak Paus kita mengatakan pembaharuan bumi kita yang sekarang dalam keadaan COVID yang kita alami, juga alam kita yang rusak ini, maka harus berdasarkan dengan ajaran sosial gereja dan keutamaan-keutamaan iman. Ini ya, keutamaan iman itu utama. Dan juga kita diajak sebagai pengikut Yesus Kristus ikut ambil karya penyembuhan dan penyelamatan. Nah, satu hal Bapak Anda yang menjadi istimewa lagi, penyembuhan dan penyelamatan ini kita bisa lakukan secara fisik, secara spiritual, dan juga secara sosial. Itu ya, 3 hal ini. Dan kita diimbau juga untuk bisa bekerja bersama dengan siapapun. Jadi pada dasarnya, hakikinya, makna dari Paskah tahun 2022 bagi umat Katolik, yaitu kita sejatinya Paskah itu membuat diri kita menjadi lebih baik, menjadi manusia yang baru. Pembaruan dalam hidup kita yang lebih, kita tuh membangun komunitas yang lebih bermanfaat, ya, mengembalikan sejatinya kehidupan diri kita di hadapan Tuhan menjadi lebih sempurna dan kita bermartabat sehingga kita lebih bermanfaat bagi siapapun dan berkenan kepada Tuhan. Lebihnya lagi gini, pribadi kita menjadi lebih baru, ya, pola pikir kita menjadi lebih baru, memiliki kekuatan iman, ya, kepenuhan kasih, dan juga satu lagi kita perlu tahu, jangan lupa berpengharapan. Ya, itulah Bapak Anda ini dikatakan makna dari Paskah di tahun 2022 bagi umat Katolik. Ya. Baik Bapak, saya juga mengingatkan baru berakhirnya di bulan Mei kemarin berkaitan dengan di bulan April, mohon maaf. Ya. Dan bersamaan itu di bulan Mei ini saudara-saudari kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Siap. Ya. Nah, kira-kira Bapak, apa peran makna Paskah itu sendiri? Baik, terima kasih Bapak Anda. Paskah kita Bapak Ibu dimanapun Anda berada, bahwa Paskah kita itu berakhir nanti itu pada tanggal 26 Mei, yaitu dikatakan sebagai Hari Raya Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus bagi para rasul, ya. Dan juga di tanggal 26 ini terhitung sejak tanggal 17 masa Paskah itu sampai dengan sekarang masih masa Paskah Mbak Wanda. Iya, betul. Sampai masih dengan tanggal 26 Mei nanti 50 hari terhitung sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 26 Mei itu kita masa Paskah. Puncaknya pada tanggal 26 Mei adalah puncak di lahirnya gereja Katolik kita. Nah, itu ya istimewa di sana yang disebut dengan Hari Raya Pentakosta. Ya. Nah, sejatinya Paskah sendiri tadi katakan ada sebagai kita menumbuhkan pribadi kita yang baru, kita menjadi orang yang membuat komunitas baru yang lebih baik, yang bermartabat, bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Kebetulan, ya, saudara-saudari kita yang beragama Islam Muslim ini sedang merayakan saat ini Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Ya, istimewa ini ya. Di mana mereka sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang mereka juga melalui masa berpuasa saat itu juga pantang. Dan juga kebetulan di perayaan kita itu masa Prapaskah, si irama ini ya.
Sebenarnya kita sama-sama mengembalikan diri kita, sejatinya diri kita yang memiliki martabat di hadapan Tuhan. Nah, dengan adanya saudara-saudari kita yang beragama Islam atau Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri, ini adalah sejalan dengan makna Paskah itu sendiri, di mana kita membangun komunitas baru, di mana kita juga menjadi pribadi yang baru, kita bangkit lagi menjadi manusia yang lebih bermartabat di hadapan Tuhan. Demikian juga saudara-saudari kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan juga kita dengan menghormati mereka, tentunya kita juga mewujudkan nilai-nilai daripada moderasi beragama. Seperti tema yang diusung oleh Kementerian Agama sendiri ya Pak ya? Kementerian Agama sedang mengusung 7 prioritas dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Di antaranya tentang moderasi beragama. Di samping itu juga kita menerapkan nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pada saat kita menghargai saudara-saudari kita yang memiliki keyakinan berbeda budaya, bahasa. Karena kita di Indonesia ini berada dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Mbak. Iya. Yang harus kita juga utamakan bahwa NKRI itu adalah harga mati. Harga mati itu ya Pak. Betul itu Mbak. Tadi sempat disinggung mengenai pantang dan puasa ya Pak ya? Siap, ya. Itu apakah di Katolik juga melakukan hal itu atau gimana tuh Pak? Baik Mbak Fanda, terima kasih. Memang di dalam kita menjalankan napak tilas di masa Prapaskah, itu kita juga melalui aksi puasa pembangunan yang disebut dengan APP. Aksi puasa pembangunan di APP itu di mana kita diminta juga melakukan napak tilas batin. Napak tilas batin itu merubah pola pikir kita, hidup kita yang semula jiwa kita yang rapuh tadi menjadi lebih baik, dekat dengan Tuhan. Maka kita diminta juga untuk melakukan napak tilas dengan tindakan berpuasa. Tindakan berpuasa itu di Katolik itu yaitu kita juga melakukan pantang, Pak Wanda. Jadi misalkan saya menyenangi sesuatu yang itu menjadi kesukaan saya pada hari-hari biasa, maka di masa puasa di samping kita makan kenyang sekali-sekali, bukan sehari kita makan kenyang sekali, tidak. Kita satu hari kita hanya kenyang sekali, tetapi di samping itu kita pantang. Ada yang pantang garam, ada yang pantang juga gula, yang suka gula, ada yang juga pantang ikan, terserah. Ada yang suka pantang mungkin biasa merokok jadi pantang merokok. Pantang menyerah ya Pak? Bukan menyerah ya, betul ini karena seringkali kita pakai istilah pantang menyerah ya, betul ya. Jadi itu kita pantang di sana selama 40 hari. Setelah itu setelah kita pantang itu bukan berhenti pada saat setelah kita pantang kemudian kita tidak lakukan, maka mulai kita menguranginya. Tentu saja untuk mengurangi biasa merokok tidak mudah. Itu biasanya teman-teman yang sudah merokok biasanya bertahap. Nah itulah akhirnya kita kembali untuk memurnikan diri kita, kelemahan dari 7 cacat jiwa tadi itu semakin lebih dekat dengan Tuhan. Satu lagi kita melakukan tindakan amal kasih kepada sesama. Ini seringkali kita lupa kita puasa tapi kepada sesama kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan kebencian. Ini kita lebur. Jadi kita tumbuhkan sikap-sikap penuh kasih kepada sesama. Itu Mbak Panda. Baik, terima kasih atas penjelasannya tadi. Siap. Sangat bermakna sekali. Terima kasih. Semoga menjadi informasi tambahan bagi seluruh sahabat Kemenak dimanapun berada. Baik, kesimpulan yang bisa saya petik di sini Pak. Siap. Terkait Paskah sendiri itu adalah masa pertobatan bagi umat Katolik. Momen untuk memperbaiki diri, seperti itu ya Pak ya. Dan mampu bangkit kembali dari dosa-dosa lama kita, sehingga menjadi pribadi baru. Dan umat Katolik diminta untuk bisa lebih mengasihi dan peduli, tidak hanya untuk sesama manusia, tapi juga peduli terhadap lingkungan gitu ya Pak. Iya betul sekali Mbak Panda. Baik Mbak Panda, ada kesempatan istimewa ya, karena nih saudara-saudari kita yang seiman, seagama sedang juga dalam suasana Paskah. Mari kita ucapkan selamat Paskah kepada saudara-saudari kita, juga kepada saudara-saudari kita yang beragama Islam atau Muslim yang sedang merayakan Idul Fitri. Mari kita sama-sama mengucapkan mereka. Baik Pak. Ya, baik untuk saudara-saudari kita yang beragama Katolik dimanapun Anda berada, saya selaku penyelenggara Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mengucapkan selamat Paskah tahun 2022.
Dan juga untuk saudara-saudari kita yang beragama Islam atau Muslim, di mana saudara-saudari kita merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Dengan ini saya selaku penyelenggara Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1943 Hijriah dan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak Pak Terima Aris atas kasih, kesempatan Bapak. dan waktunya. Terima kasih juga semuanya. Menyediakan waktu untuk bisa sharing bersama kita dan Siap. membagikan informasi untuk sahabat Siap. Kemenak dimanapun berada. Siap, terima kasih. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi ya, Ya, Pak. begitu, Bisa Bapak sharing-sharing Anda. Terima lagi kasih. tentang informasi-informasi yang lain Ya. yang mungkin bisa menambah wawasan dari kita semua. Siap, terima kasih Bapak Anda. Baik, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang kami kasihi dan diberkati Tuhan. Demikian sekilas makna Paskah yang disampaikan dalam tema pembahasan kita pada hari ini, Kamis 12 Mei 2022. Semoga bermanfaat bagi sahabat Kemenak dimanapun berada. Saya selaku host pada hari ini, serta narasumber serta kru dari podcast Kemenak Kabupaten Banyuwangi, mohon maaf jikalau ada salah-salah kata atau tutur kata yang tidak berkenan di hati sahabat Kemenak semuanya. Sebelum kita mengakhiri acara Ya, hari ya. ini, karena kita tadi sudah memulai dengan doa, Ya, terima kasih. mohon izin kami tutup dengan berdoa lagi dan doa secara Katolik. Mari Ya, kita mari berdoa Anda. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Mulia, terima kasih atas segala bimbingan yang Engkau sertakan pada kegiatan kali ini, sehingga dengan selesainya kegiatan ini, kami semakin lebih sungguh-sungguh melayani sesama demi memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur atas kegiatan ini yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan pembahasan hari ini. Dan kami semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas itu semua, semoga kami menjadi semakin takwa kepadamu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan dan Roh Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Sampai jumpa. Selamat pagi, berkah Selamat pagi, dalam.